Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berisi mengenai penjelasan teknis praktikum sintesis senyawa organik pada tahun ajaran 2020-2021. Pada praktikum sintesis senyawa organik, praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah sintesis senyawa organik. Oleh karena itu, rencana pembelajaran semesternya atau RPS akan mengikuti RPS dari mata kuliah sintesis senyawa organik, di mana terdapat capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diantaranya menguraikan konsep dasar reaksi kimia berbasis gugus fungsi dalam forum komunikasi ilmiah. Yang kedua adalah menganalisis jalur sintesis senyawa organik menggunakan konsep reaksi senyawa organik berbasis gugus fungsi. Terkait dengan hal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan piranti lunak untuk penggambaran struktur, reaksi, dan sintesis senyawa organik dalam praktikum dan komunikasi ilmiah. Capaian pembelajaran keempat, yaitu mengevaluasi strategi yang telah disusun dalam penentuan jalur sintesis senyawa organik dalam praktikum dan komunikasi ilmiah. Yang kelima, mengimplementasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan manajemen laboratorium untuk kegiatan praktikum sintesis senyawa organik. Mahasiswa diharapkan bersikap mandiri dan kritis. Ini adalah RPS dari praktikum sintesis senyawa organik. Sedangkan mengenai teknis dari pelaksanaan praktikum tersebut dapat dilihat di dalam modul praktikum atau buku petunjuk praktikum sintesis senyawa organik. Berikut saya tampilkan buku petunjuk praktikum sintesis senyawa organik yang dibuat sesuai pada tahun 2020 di mana sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Tata tertib yang dijelaskan dalam petunjuk praktikum sintesis senyawa organik ini sedikit berbeda dengan tata tertib praktikum SSO atau sintesis senyawa organik pada tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pada masa pandemi kita menggunakan media online untuk penyampaian kuliah dan praktikum, maka tata tertib dalam praktikum di sini juga mengikuti teknis yang memang akan dilaksanakan secara online. Yang pertama, praktikan harus sudah mempersiapkan apa saja kegiatan praktikum yang akan dia pelajari dalam waktu praktikum tertentu. Dan praktikum tersebut kesiapannya ditandakan dengan pengumpulan jurnal. Jurnalnya seperti apa akan kita lihat di bawah mengenai format penulisan jurnalnya. Tata tertib yang kedua, walaupun kita tidak masuk langsung ke dalam laboratorium, namun pengetahuan mengenai bekerja dengan baik di laboratorium atau good lab practices perlu diberikan kepada praktikan, sehingga pada pertemuan kedua kita nanti akan berdiskusi, akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Oleh karena itu, setiap praktikan diharapkan untuk menyediakan MSDS bagi bahan-bahan kimia yang akan digunakan selama praktikum SSO ini. Selanjutnya, teknis dalam praktikum, dalam pelaksanaan praktikum online, praktikan masuk ke manajemen media pembelajaran atau MMP
pada room mata kuliah praktikum sintesis senyawa organik sesuai dengan kelasnya, lalu melakukan presensi dengan cara mengklik attendance. Di sini tolong diperhatikan bahwasanya toleransi waktu presensi adalah 30 menit dari jam awal praktikum dimulai. Jadi sejak praktikum dimulai, 30 menit setelahnya itu adalah range untuk presensi secara normal. Lebih dari 30 menit presensi baru dilakukan, maka akan menempatkan presensi Anda dalam posisi terlambat. Lebih dari 1 jam ketidakhadiran Anda, ketiadaan Anda dalam klik attendance dianggap bahwasanya Anda tidak hadir dalam praktikum hari itu. Selanjutnya, karena praktikum ini adalah praktikum 2 SKS, sehingga bobot penilaiannya pun akan semakin besar. Begitu juga pekerjaannya. Praktikum 2 SKS ini terbagi di dalam 2 sesi, sehingga Anda perlu melakukan klik attendance sebanyak 2 kali pada jam yang telah ditentukan di dalam jadwal praktikum. Selanjutnya, 2 sesi tersebut terdiri dari sesi pertama. Sesi pertama adalah sesi praktikum, di mana kita akan menyaksikan video pembelajaran praktikum yang kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi mandiri oleh mahasiswa dalam melakukan penelusuran teori terkait materi praktikum dalam video tersebut di dalam buku teks, bahan pembelajaran, ataupun search engine di internet. Sedang sesi kedua merupakan sesi komunikasi hasil praktikum dari sesi pertama. Jadi saat Anda telah melihat video pembelajaran praktikum tersebut, kemudian mengumpulkan banyak informasi mengenai materi terkait praktikum yang dimaksud, maka pada sesi keduanya kita akan membuka room meeting online seperti Zoom untuk melakukan sesi komunikasi hasil praktikum. Pada sesi ini diharapkan mahasiswa aktif dalam mengkomunikasikan fenomena apa saja yang terjadi di dalam video praktikum, mekanisme reaksinya, dan pembahasan prosedur sintesis senyawa organiknya. Keaktifan dari mahasiswa dalam berdiskusi di sesi ini akan memberikan nilai plus tersendiri, karena komponen aktivitas dalam praktikum proporsinya cukup besar. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Selain laporan sementara, praktikan juga wajib membuat laporan akhir mandiri dengan format yang telah disediakan. Di bawah nanti akan saya jelaskan format mengenai pembuatan laporan. Selain dari hal yang telah tersebut di atas, jika memang ada yang belum diatur, namun dia akan muncul dengan berjalannya praktikum, maka ini akan menjadi fleksibilitas tersendiri. Apabila praktikan melanggar, akan terdapat sanksi dalam kegiatan praktikum ini. Selanjutnya, mengenai format laporan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa pada sesi pertama akan mengumpulkan bentuk laporan sementara yang telah dia buat di rumah atau di tempat tinggalnya. Nah, di situ laporan sementara kita sebut dengan jurnal. Isinya adalah judul percobaan, tujuan percobaan, pendahuluan, alat dan bahan, prinsip kerja,
data dan perhitungannya, serta tugas pendahuluan. Jadi diharapkan sebelum praktikum berlangsung, Anda telah melengkapi jurnal ini dan kemudian disubmit kepada asisten. Untuk laporan akhir praktikum dikumpulkan pada 1 minggu setelah praktikum berlangsung, di mana seluruh konten dari laporan praktikum ini nanti akan ditambahi dengan pembahasan mengenai fenomena yang terjadi di dalam praktikum pada video yang telah diberikan. Sedangkan format laporannya mengikuti template yang telah disediakan di MMP. Anda bisa perhatikan apa saja yang perlu Anda masukkan dalam laporan sementara dan juga laporan akhir dari praktikum ini dalam template yang berada di buku panduan praktikum. Nah, terkait dengan kontrak perkuliahan, kontrak praktikum, maka membahas mengenai penilaian karena praktikum sintesis nyawa organik memiliki proporsi 50% dalam nilai akhir mata kuliah sintesis nyawa organik sebanyak 2 SKS, maka saya sarankan jangan meremehkan kegiatan praktikum sintesis senyawa organik. Jika nilai Anda tinggi pada nilai praktikum sintesis senyawa organik, tentu ini akan sangat membantu Anda dalam mendapatkan nilai akhir mata kuliah sintesis senyawa organik yang tinggi pula. Komponen penilaian dalam praktikum online ini terdiri dari jurnal, nilai jurnal, di mana jurnal tersebut komponennya apa saja sudah dijelaskan tadi, termasuk di dalamnya adalah tugas pendahuluan. Nilainya adalah 10%. Kemudian aktivitas praktikum yang berada pada sesi 2 pada setiap pertemuannya memiliki proporsi 20% nilai akhir praktikum. Jadi nilainya cukup besar, diharapkan Anda aktif dalam berdiskusi dan mengkomunikasikan apa saja fenomena yang terjadi di dalam praktikum tersebut. Kemudian laporan akhir memiliki proporsi nilai 20%. Sedangkan ujian tengah semester 25% sama dengan ujian akhir semester. Semoga ini menjadi gambaran bagi Anda dalam mengejar target nilai tinggi di dalam mata kuliah sintesis senyawa organik. Di bawah ini merupakan detail dari percobaan-percobaan yang akan kita lakukan secara online dalam praktikum sintesis senyawa organik. Baik, itu informasi teknis yang akan kita lakukan selama mengikuti mata praktikum sintesis senyawa organik di tahun 2020 ini. Selanjutnya, untuk mempermudah pekerjaan kita, maka saya juga ingin menyampaikan mengenai jadwal kegiatan kita selama 16 minggu ke depan. Di tiap minggunya untuk praktikumnya, pada minggu pertama ini kita ada sesi kuliah yang berisi tentang kontrak praktikum. Dilanjutkan dengan minggu kedua, kita akan membicarakan mengenai keselamatan kerja di laboratorium dan juga MSDS. Fokusnya pada MSDS yang akan Anda kumpulkan agar Anda lebih paham dan waspada terhadap penggunaan bahan-bahan selama praktikum ini nanti. Untuk praktikum 1 dimulai pada minggu ketiga,
dan sebanyak 10 praktikum pada 10 minggu, dijeda dengan adanya ujian tengah semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Pada minggu terakhir sebelum UAS, Anda akan mendapatkan review praktikum di mana akan dibahas mengenai pembahasan mengenai review dari praktikum 1 sampai 10. Jadi total pertemuan kita adalah 15 kali dalam satu semester ini. Semoga praktikum kita lancar, begitu juga dengan perkuliahannya pada masa pandemi ini, dan tetap kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini. Saya akhiri video ini. Jika ada yang belum jelas, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan kita bisa juga akan membahasnya di dalam forum meeting online pada pertemuan kedua, pada sesi kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.